Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG Batch 3 Eka Nurwidianti dengan nomor peserta PPG 367146001568 dengan nomor induk mahasiswa 42500147796 akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 10.1 dengan materi manfaat menghindari akhlak mazmumah, israf, riya, sum'ah, takabur, dan hasad pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025 di SMA Negeri 7 Tangerang. Selamat menyaksikan. Baik, kelas 10.1, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat semua? Ika, sudah sehat? Sudah sarapan? Sehat, alhamdulillah. Baiklah, di pagi hari yang cerah ini kita akan mulai pembelajaran kita di bab ketiga. Tadi sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada ketua kita? Abi, silakan Bibi. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti biasa ibu akan bacakan dulu kesiapan kita untuk belajar pada pagi hari ini. Saya sudah siap tasnya, buku pelajarannya. Buku pelajarannya sudah dibawa. Ya, tidak ada drama ketinggalan buku. Betul, Fares? Bukunya ada. Oke, pakaiannya sudah sesuai semua. Alhamdulillah. Sudah baik. Baik, sebelum mulai ibu absen terlebih dahulu ya, supaya tahu keadaan kelas 10.1. Kita mulai absennya. Oke, Abiu hadir. Oke, Afrika hadir. Adel, Adelena, oke, Afifa, Alvarez hadir. Semangat ya Fares. Almira, Alvino, Pak Vino, udah selesai kompetisinya? Udah. Bisma, hari ini nggak nari ya? Iya. Bunga, oke. Dika, oke. Fajar hadir. Farah, sudah sehat Farah? Gari hadir. Danisha, Haikal, oke. Kaila hadir. Keisha. Sekarang kita akan masuk ke bab ketiga, ya. Bab ketiga. Di bab sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai itu. Bab yang sebelumnya di bab kedua. Kalau yang sekarang kita kan belajar bab ketiga mengenai menghindari akhlak mazmumah. Nah, supaya tahu nih dengan relevan dengan bab ketiga ini, kita akan kupas sedikit di bab kedua. Sudah siap paketannya? Kita akan mulai dengan kuisis terlebih dahulu. Oke. Ya, coba ibu mau tahu sejauh mana pemahaman bab kedua kalian? Bab kedua kan? Bab kedua ada mahabbah, ada ridho, dan ada khauf. Nah, masih ingat gak ya? Siap? Oke. Baiklah, sudah 24 ya? Oke. Yang terkendala sinyal dan lainnya kita mulai saja, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, diperhatikan.
Nindya. Farah, Nurul, Farah. Rehana, Nurul, Rehana. Dua. Ayo, masih di Ganesha. Adel. Baik. Ya. Ya, dari Ganesha. Nanti Nur Zakia. Masya Allah. Baik, sudah? Masih ingin mencoba? Oh, sudah kita cukupi? Sudah ya? Alhamdulillah. Dari kuisis ini, alhamdulillah kalian sudah memahami bab kedua mengenai mahabbah, khauf, dan juga ridha. Nah, apa sih? Coba sedikit umat. Ya, kenapa sih kita kan harus punya mahabbah? Mahabbah itu artinya cinta sama Allah. Kenapa sih kita harus punya rasa cinta sama Allah? Karena atau versi Omar karena Allah Tuhan. Nah, kalau versinya Fares, kenapa kita harus punya mahabbah sama Allah, Res? Said, bagaimana Bapak Said? Karena ya, kenapa kita suka sama Allah? Karena iya, karena Allah pemilik segalanya ya, yang ngasih kita istilahnya bosnya kita ya Allah. Oke. Sekarang kita akan belajar di bab ketiga. Bab ketiga itu membahas tentang akhlak-akhlak tercela. Ya, ada isrof yaitu foya-foya. Ya kan? Ria, apa itu ria? Pamer. Kalau pamer dalam bentuk apa? Ya, memperlihatkan. Kalau sum'ah dalam menceritakan atau ya, pamernya dalam hal yang menceritakan amal baiknya. Lalu ada hasad. Apa itu hasad, Adel? Adel? Hasad. Apa? Hasad itu apa? Apa itu hasad? Coba dulu kan hasad. Jangan hasad sama temennya. Ini Bu. Iri atau dengki. Yang lain takabur. Apa itu takabur? Oke, Ella. Apa itu takabur, Ella? Takabur. Jangan takabur. Nah, coba bilang. Sombong. Apa sih tujuannya kita belajar materi ini? Tujuan kita mempelajari 5 akhlak ini adalah supaya apa? Supaya kita tidak terapkan dalam kehidupan kita. Kita harus tahu nih, kenapa ada isrof, kenapa ada ria, ada sum'ah, pasti kan ada dalilnya, ada penguatnya. Nah, kita harus menganalisa dalil itu. Kita harus tahu dalil-dalil tentang larangan isrof, larangan ria, larangan sum'ah. Ya, baiklah. Sekarang Ibu beri sedikit video singkat, tapi sebelum itu kita ice breaking dulu ya, biar nggak ngantuk ya Umar ya. ya Bu. Oke. Sekarang supaya nggak ngantuk, jadi kita akan tepuk konsentrasi. Oke, tepuk konsentrasi. Jadi konsentrasi. Nah, seperti itu. Nah, bisa mulai konsentrasi. Konsentrasi dimulai 1. Nah, terus pakai angka. Oke? Paham nggak? Jadi konsentrasi
seperti tadi dari awal 2. Di angka kelima jangan nyebut angkanya, kelipatan 5 ya. Jadi yang dapat urutan 5, yang dapat urutan 10, yang dapat urutan 15, kalimatnya apa? Allahu Akbar. Seperti itu. Bisa dimulai, mulai konsentrasinya nih ya. Kita mulai dari sebelah kanan dulu. Oke. Siap ya? Oke. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Tuh. Allah Akbar. Ya, Allah Akbarnya semangat tuh Rafif ya. Kita mulai. Jadi tepuknya sambil tepuk kamunya biar nggak ngantuk ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3, 4. Allah Akbar. Nah, mau jawab. Apa? Nah, mulai. Berapa? 16. 16. Allah Akbar. 1, 2, 3, 4. Allah Akbar. 6. Allah Akbar. Nanti Ibu akan tanya apa itu pengertian israf, takbir, dan bakhil. Oke, tadi kalian sudah melihat sedikit cuplikan video di atas ya. Apa itu israf? Coba. Saya mau utarakan apa itu israf? Coba angkat tangannya. Apa itu israf? Tadi. Oke, israf kata Gani. Gali bilang israf itu foya-foya, betul? Betul. Nah, kalau tadi israf dibilang foya-foya, berarti kalau orang yang melakukan sifat israf dibilang apa? Tabdzir, ya mubazir, ya kan, menghambur-hamburkan. Ada juga bakhil, lawannya israf. Berarti bakhil itu apa? Bakhil. Bakhil itu kikil. Nah, bahaya kikil itu apa? Tadi disampaikan di video. Coba bahaya kikil. Banyak. Apa itu Raden 1? Rezekinya bisa jadi ditahan, Bu. Ya, rezekinya ditahan. Selain rezekinya ditahan, Selain rezekinya ditahan, pada hari kiamat nanti uang atau harta kita ya yang betul. ditahan itu akan Hartanya, disalurkan. nah hartanya akan disalurkan. Selanjutnya, kalau menerapkan sifat, kita tidak menerapkan sifat israf dan bakhil tadi, manfaatnya apa? Apa dua? Apa juga? Kalau kita tidak menerapkan israf atau bakhil dalam kehidupan sehari-hari, hidup lebih makmur, bersedia. Selain itu, coba Ika, lebih bahagia, lebih tentram, ya. Nah, dalilnya apa sih? Kita lihat dalilnya di sini. Ya, ya, tuh lihat. Tadi cara menghindari shock, berarti cara menghindari shock harus dengan apa? Selalu bersyukur. Bersyukur gak Ridwan kalau kamu cuma dapat uang jajan 20.000 dari ayahnya? Bersyukur banget. Kenapa harus bersyukur banget? Karena sudah cukup. Ada yang masih lebih di bawahnya lagi. Harus selalu bersyukur. Yang kedua, selektif memilih teman. Kenapa selektif memilih teman termasuk cara menghindari shock? Vino, kenapa? Selektif memilih teman merupakan salah satu cara kita terhindar dari israf, dari foya-foya.
teman membawa pengaruh, gaya hidup teman membawa pengaruh ya. Betul. Coba. Lanjutnya manfaatnya tadi apa tuh? Terhindar dari bujur rayu, hidup terhindar dari sikap apa? Sikap hidup miskin, sama terbiasa menerapkan skala apa sih maksudnya menerapkan skala prioritas? Coba Maura. Iya, tahu mana yang harus lebih dulu, yang harus diutamakan. Misalkan nih, kalian kelas 11. Contohnya, kelas 11 kan ada anak MPK OSIS di sini, betul? Iya, ada 2 kegiatan yang harus kalian ikuti, betul tidak? Yang satu apa yang paling dekat? Yang paling dekat, yang besok Jumat akan dilaksanakan. Nah, perhatikan tamu hambalan. Kalian jadi panitia nih, jadi panitia, ya kan? Jadi panitia tamu hambalan. Tapi sekaligus kalian jadi peserta LDK di bulan Januarinya. Nah, kira-kira cara menentukan kalian skala prioritasnya yang mana dulu? Coba aku mau tahu pendapatnya anak MPK OSIS. Fajar. Ya. Versinya Fajar. Mama sama ayah cuma ngasih budget satu nih. LDK atau panitia tamu hambalan. Mana yang akan Fajar pilih? Di tamu hambalan Fajar cuma jadi panitia. Tapi di LDK Fajar jadi anggota yang akan menentukan karir Fajar nanti di SMA Negeri 7 selanjutnya bagaimana? Fajar akan pilih? Kenapa Fajar pilih LDK? Karena buat Fajar organisasi bisa menjadi kunci untuk masuk ke perguruan tinggi. Boleh, terima kasih, bagus Fajar. Dan versi salah satu pengurus versi anggota biasa. Nah, coba ya, Risma. Oke, Risma. Oh, disuruh milih mana, tamu hambalan atau LDK? LDK, apa LDK? Soalnya kalau LDK kan mungkin bisa buat menunjang kehidupan dirinya kan, seperti dia alasannya kan mungkin buat masa depan atau mungkin bisa kayak membuat sikap kita jadi baik lagi. Kalau sama amalan mungkin kita cepat dengar bisa ngulang lagi pas setelah. Oke, jadi kalau Bisma dari LDK bisa membentuk karakter. Kalau di tamu hambalan kan bisa nanti itu di kelas 11. Baik, good job. Terima kasih. Kita masuk ke dalilnya. Segala sesuatu pasti Allah turunkan dalil penguatnya. Nah, ini adalah dalil penguat mengenai larangan untuk memiliki sifat israf atau foya-foya. Ya, ada yang bersedia membacakannya? Buat ibu coba. Akmal. Oke, coba Akmal baca dalilnya. Oke, inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbihi kafura. Itu salah satu dalil dari Al-Isra ya. Sekarang kita coba bersama-sama menghafalkan dengan metode yang cepat. Metode apa itu namanya? Metode talaki. Jadi metode talaki itu adalah ibu akan memenggal kata per kata dari ayat tersebut supaya kita dapat cepat menghafalkannya. Kalian mengulangi apa yang ibu ucapkan. Bisa dipahami? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina anu ikhwana syayatin wa kana syaitanu
wa kana syaiton li rabbihi kafura. Sekali lagi kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaiton li rabbihi kafura. Kita panjangkan dari 3 jadi 2. Innal mubadzirina kanu Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaiton li rabbihi kafura. Oke, kita coba per baris. Baris laki-laki duluan. Barisannya Rifki. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal Mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitonu li rabbihi kafura. Oke, alhamdulillah. Good job. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitonu li rabbihi kafura. Oke, alhamdulillah. Luar biasa, masih konsentrasi ya tadi. Terima kasih. Terakhir Haikal dan teman-teman. Dipimpin Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitonu li rabbihi kafura. Oke, alhamdulillah masih konsentrasi ya. Berarti kita mulai lagi SBT-nya dengan konsentrasi. Tapi sekarang konsentrasinya kita pakai angka sambil menyebutkan rukun Islam. Oke, ayo. Jadi diurutkan urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Balik lagi 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Kita mulai. Rukun Islam. Mau pakai apa nggak ya coba? Sudah kelas 10. Kalau belum masih lupa mah. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sebutkan rukun Islam. 1. Syahadat. Ayo, zakat atau salat? Salat, zakat, puasa, haji. Coba dinyanyikan ya, nggak apa-apa, sekali-kali saya jadi anak TK lagi ya. Oke. Sambil tepuk 1, 2, 3. Rukun Islam. Rukun Islam yang 5. Oke, sebelum ibu masuk ke sedikit film ya, ada film pendek. Jadi ibu mau kalian menganalisa, ya, menganalisa tokoh-tokohnya, peranannya di sini ya. Oke, kita bagi kelompok dulu, biar enak, ya. Ini adalah LKPD lembar kerja kelompok bab 3 ini. Jadi itu akan bagi kelompoknya biar gampang. Kita depan belakang aja ya. Dari bangkunya Farah akan satu kelompok dengan bangkunya Raihana dan Gali. Jadi ada 5 sampai 6 orang. Haikal akan join dengan Akmal dan Kaila. Kemudian dari sini Maura dan timnya kelompok 3. Lalu Sabrina, Adi dan Adel kelompok 4. Ridwan, Zakir sama Fares kelompok 5. Lalu Alvino ke depan kelompok 6. Oke, dibagikan ya LKPD-nya. LKPD kelompok, jadi kalian silakan analisa tokohnya siapa aja. Kemudian setelah kalian menganalisa tokohnya siapa saja, kalian analisa
Bagian-bagian mana saja lah yang menunjukkan isrof, riya, sum'ah, hasad, dan takabur. Bisa dipahami tugas ya? Oke. Aku bagi LKPD-nya satu-satu ya, tapi nanti jadi nanti kalian presentasinya cukup satu orang yang maju. Oke Raden, terima kasih. Raden bisa di-share ya Raden ya? Oke, nah. Ya sambil diperhatikan. Nah, silakan Ibu kasih waktu cukup loh ya 7 menit untuk menganalisa. Silakan ditulis dan tentukan siapa yang akan presentasi ke depan. Oke, 1 menit lagi. Oke, sambil melengkapi kita akan menuju kelompok yang sudah siap. Oke, ada yang mau mempresentasikan hasil analisa dari video pendek tentang sifat-sifat tercela tadi? Siapa? Kelompok siapa? Rehana ya? Ayo, beri applause untuk Rehana. Perhatikan kelompok yang lain, nanti kalau misalnya analisanya ada yang sama, tidak usah dipaparkan lagi. Yang dipaparkan analisa yang berbeda. Oke, Rehana silakan berada di tengah. Oke. Perhatikan pemaparan dari Rehana. Agak maju deh. Ini aja kalau mau. Sini Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari film yang tadi barusan kita tonton, kita tahu si Hafi ini orang yang sombong. Nah, sombong ini kan takabur. Nah, pesan moralnya itu Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dalilnya ada di Quran surat Luqman ayat ke-18 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara kedelai. Oke. Begitu Bagaimana? dari kelompok kami. Ada yang mau menanggapi dari analisanya Rehana? Abiu? Coba kelompoknya Abiu, ada yang berbeda nggak analisanya? Oke, Bisma. Ya boleh. Oke, terima kasih ya Bisma. Bisma. Oke, dari kelompok Bisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bisma Diana. Pada saya akan mempresentasikan tentang video tadi. Jadi itu saya bakal ngejelasin tentang sikap-sikapnya. Nah, yang sikap pertama tuh sombong. Jadi tuh Hak itu dia ngomong sama teman-temannya kalau misalnya dia tuh udah belajar tentang materi takabur. Lalu setelah itu dulu kan, bapak guru itu dia nanya tentang tugas ininya, tugas agamanya. Ternyata tugas agama Habib belum dikerjakan. Lalu dia ngomong, bapak gurunya ngomong kalau misalnya suruh menjelaskan ke depan. Ternyata si Habib itu ternyata sama sekali nggak belajar tentang materi takabur itu. Beda dengan omongan dia pasti temannya itu. Nah, berarti selain punya sikap takabur, dia punya sikap apa tuh? Ketika dia berbicara ke bapaknya A, berbicaranya B, berarti dia punya sikap oke, berbohong. Nah, yang kedua nih tentang pamer tas. Jadi Tadi itu berarti kalau pamer itu apa maksudnya? Ria. jadi Cari tadi tuh pamer kalau dia tuh punya tas yang mahal, mereknya ternama gitu. Tapi ternyata pas temennya ngomong kayak ini jadul gitu, langsung marah dia. Gampang marah juga. Gampang emosian luar biasa. Yang ketiga itu saat ulangan. Jadi
Jadi saat itu dia tuh pede kalau dia tuh kayak sombong, banggakan diri sendiri kalau dia tuh bisa mengerjakan ulangan tersebut. Padahal ternyata saat sudah dikumpulin dia cuma dapat nilai 20. Nah jadi akibat dari takabur itu tuh bisa juga dapat dipandang rendah dan juga sama orang lain. Yang kedua dapat menimbulkan konflik. Yang ketiga hatinya dikunci dan sulit menerima kebenaran. Terima kasih Bisma, lengkap sekali. Sudah baik analisa kalian, analisa kelompoknya sudah baik. Ada yang sempurna, ada yang mendekati sempurna, tapi sejauh ini semua yang kalian analisa sudah benar bahwa di mana aktor yang ada di film tadi dia memiliki 5 sifat tercela yang ada di bab ketiga ini. Ada isrofnya, ada riaknya, ada sum'ahnya, ada takaburnya, dan ada dengkinya. Nah, kalian sudah tahu kan bahayanya apa tadi? Ketika dia menyombongkan diri sudah belajar, taunya hasilnya jelek seperti ini. Jadi bahayanya dapat membuat kita celaka. Oke, baiklah itu tadi lembar kerja kelompoknya. Sekarang ibu mau lembar kerja individunya. Tadi kita sudah hafalan dulu, kan? Oke, dan sudah hafalan. Sekarang ibu mau kalian buat video singkat hafalan kalian di meja aja nggak apa-apa. Kemudian silakan kalian upload ke Instagram kalian. Oke, jangan lupa tag Instagramnya. Dan saya kita mulai karena udah pada apa kan? Silakan buat videonya. Boleh gantian, misalnya Safira lebih dulu punya ini, nanti baru punya Safira. Jadi cukup dengan teman sebangku. Oke? Silakan dimulai, waktunya cukup 5 menit saja. Ya, jika berarti merecord 2. Ya, yang tadi Al-Isra ayat 27. Ya, silakan yang mau hafalan boleh. Ibu kasih waktu. Apa aja? Dan gak usah yuk. Hafalan aja. Ya, boleh Said, silakan kalau mau hafalan. Oke, siap. Baiklah. Oke, terima kasih untuk setoran hafalannya. Oke, sudah? Baiklah, kita sudah selesai di bab ketiga pada hari ini. Ya, sekarang ibu ingin mencoba sejauh mana pemahaman kalian tentang bab ketiga ini, menghindari akhlak mazmumah dan isrof, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Oke? Oke? Sudah siap? Ya, silakan masuk. Join ke posisinya. Oke, sudah 20. Lanjut, 23. 24. Oke. Kita mulai. Siap? Silakan. Mulai dari sekarang. Baiklah, terima kasih. Sekarang ibu mau oke, siapa tuh pemenangnya? Oh, saya. Dan Nadira. Oke, kita akan minta pendapat dari ketiga pemenang ini. Coba Nadira berdiri di depan ibunya. Oke, Nadira, dari bab ketiga ini, bab 3, berdasarkan krisis tadi, coba buatkan ibu rangkuman apa sih
artinya itu sombong. Terus yang terakhir ada hasad, itu artinya iri atau dengki. Oke, tadi isop, hasad, takabur ya versinya Nadira. Oke, terima kasih Nadira. Sabrina, coba menghadapi sebagai juara pertama kita. Terima kasih. Sudah bisa dipahami materi kita pada hari ini? Abrika? Ya, bisa dipahami ya Abrika? Coba Abrika sebutkan manfaatnya yang Abrika rasakan kalau Abrika menerapkan atau menjauhi sifat-sifat tadi. Ya kalau sifat Versinya Abrika ya, yang Abrika rasa kalau kita nggak punya sifat sombong, ria itu apa yang akan kamu rasakan di kehidupan kamu? ya, kayak contohnya kalau kita menghindari dari sifat israf atau koyak-koyak, kita jadi lebih hemat dan uangnya juga bisa dipakai untuk hal-hal kebaikan yang lain gitu. Betul. Lalu yang lainnya? Kalau kayak apa ya, Takabur. takabur, sombong, itu bisa Kalau kamu jadi pribadi yang tidak takabur, berarti kamu akan menjadi apa? jadi pribadi yang lebih baik, terus juga dapat banyak teman. Oke, betul. Dan banyak teman, dihormati orang ya. Baiklah. Baiklah, itulah tadi manfaatnya kita menghindari sifat-sifat isrof dan bahaya kita memiliki sifat-sifat tercela tadi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya. Terima kasih untuk 10-1 belajar atas keaktifannya di pelajaran kita hari ini. Semoga selalu tetap semangat di mata pelajaran apapun ke depannya. Tetap semangat supaya mendapatkan hasil yang lebih baik dan jangan lupa terapkan ilmu-ilmu yang sudah Bapak Ibu Guru berikan ya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan bahasan mengenai sumber-sumber hukum Islam. Tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu disiplin dalam mengerjakan tugas. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.